warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Bapak minta Bapak untuk memimpin doa. Dipersilakan. Istidadan duaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ilman warzuqna fahman warhamna rushdan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Hari ini hadir semua? Hadir. Hadir semua? Hadir semua ya? Hadir. Baik, alhamdulillah hadir semua. Oke. Bapak minta salah satu untuk ke depan untuk memimpin lagu. Silakan. Siapa yang siap? Silakan. Yuk tampil ke depan. Oke, silakan. Silakan. Yuk kita bareng-bareng. Bangun kemudi pemuda di Indonesia. Taman berjumur sisihkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu Masih membahas bab 2 ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang norma dan hukum. Oke, agar kalian bisa lebih memahami tentang norma, yuk kita saksikan video penjelasan tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella. Tapi kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang mengenal norma dalam kehidupan sehari-hari. Hah? Norma? Apa itu norma, Kak? Sabar dulu dan adik-adik. Karena Ella akan bertanya kepada kalian semua. Adik-adik sekolah eksis pasti memiliki kepentingan, bukan? Nah, kepentingan antara satu dengan orang yang lainnya pasti berbeda, bukan? Nah, agar tidak terjadi perselisihan perbedaan kepentingan antara satu orang dengan orang yang lainnya, maka dibutuhkan adanya norma. Jadi secara mudahnya, norma adalah aturan yang disepakati bersama. Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Dalam kehidupan bermasyarakat, pasti kita saling berinteraksi dengan orang lain, bukan? Bagaimana tidak? Kita ini kan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang. Dan dalam kehidupan bermasyarakat, pasti akan sangat mudah sekali terjadi konflik. Ya, namanya saja berbagai orang dengan berbagai kepentingan. Pasti konflik mudah sekali terjadi, bukan? Memang sih, konflik itu nggak akan pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Tetapi, kita sebagai masyarakat pasti menginginkan kehidupan yang tertib dan harmonis, bukan? Oleh karena itu, kita membutuhkan norma untuk mengatur masyarakat. Sehingga norma adalah aturan ataupun petunjuk ataupun kaidah yang menilai baik dan buruk ataupun aturan mengenai hal yang boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Masih bingung tentang norma? Oke, Kak Ella beri contoh ya. Di tempat-tempat tertentu, biasanya terdapat larangan untuk membuang sampah sembarangan. Nah, larangan ini dibuat oleh masyarakat yang peduli terhadap nilai keindahan dan kebersihan. Masyarakat yang menginginkan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat kemudian membuat aturan untuk menjaga lingkungan.
Oleh karena itu, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan, akan menerima sanksi berupa teguran. Kasus ini merupakan salah satu contoh dari norma. Biasanya norma yang ada di masyarakat merupakan bentuk penerapan dari nilai-nilai yang diambil oleh masyarakat. Oh iya adik-adik, karena norma mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat, maka norma memiliki nilai yang harus dipelihara. Apa saja ya? Yang pertama, menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Karena norma berisi perintah dan larangan, maka norma akan menciptakan ketertiban karena masyarakat akan patuh dan selaras dengan tujuan bersama. Yang kedua, mencegah benturan kepentingan antar warga. Dengan adanya norma, maka masyarakat akan saling menghargai kepentingan satu sama lain. Yang ketiga, membentuk akhlak atau karakter manusia yang baik dan sesuai dengan Pancasila. Yang keempat, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekarang kita pelajari tentang beberapa jenis norma ya. Norma sendiri bisa dibagi menjadi berdasarkan bentuknya, berdasarkan tindakan hukumnya, dan berdasarkan sumbernya. Sekarang kita pelajari bersama-sama ya. Jenis norma berdasarkan bentuknya. Yang pertama, norma tertulis. Norma ini dideklarasikan dalam bentuk tulisan, dan biasanya norma ini sudah ditetapkan oleh orang yang berwenang. Biasanya norma ini bersifat resmi. Contohnya seperti tata tertib di sekolah. Yang kedua, norma tidak tertulis. Norma ini biasanya terbentuk karena kebiasaan, sehingga norma ini diakui dan disepakati keberadaannya melalui interaksi yang berlangsung lama. Contohnya seperti gotong royong membersihkan desa. Jenis norma berdasarkan tingkatan sanksi atau hukumannya. Yang pertama ada norma cara atau usage, yang kedua norma kebiasaan atau code waste, yang ketiga norma tata kelakuan atau mores, dan yang terakhir norma adat istiadat atau custom. Nah, norma ini sudah diurutkan berdasarkan tingkatan sanksi atau hukumannya. Artinya, norma cara memiliki sanksi paling ringan dan norma adat istiadat memiliki sanksi yang paling berat. Oke, sudah bisa paham tentang norma? Bapak ini tanya langsung ke siswa Bapak. Coba Lalita silakan, apa tadi norma? Norma adalah aturan yang disepakati oleh masyarakat sekitar yang isinya tentang hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Oke, luar biasa. Bapak minta kalian semuanya buka handphonenya. Yuk, kita buka handphonenya karena pada kesempatan ini Bapak akan bertanya kepada kalian. Ya, seperti biasa Bapak selalu menggunakan pertanyaan melalui kelas poin. Oke, sekarang silakan oleh kalian untuk lihat pertanyaan di sana, jawab oleh kalian. Ya, silakan masuk ke kelas poin. Berapa kan badannya 76, 9, 60. Sudah bisa? Memberikan ini dulu. Ya. Menjawab 3 orang, 5 orang yang sudah masuk. Silakan. Sudah masuk belum? Sudah. Norma adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku dan sudah ada. Pertanyaan kedua. Oke, sekarang kalau kalian sudah tahu apa itu norma, karena jawabannya bagus-bagus, nggak ada yang salah. Dan sekarang, bagaimana kalian melaksanakan norma di wilayah kalian atau di tempat kalian? Coba bagaimana? Yuk silakan. Yuk. Jawabannya bagaimana? Silakan. Ya, jawaban menurut kemampuan kalian. Silakan. Gimana caranya? Bisa jawab?
Yo, sudah ada yang muncul jawabannya. Hanya menaati. Bagaimananya nggak bisa disampaikan. Hanya menaati. Oke. Kemudian Naura, bagaimana yang mana Norma? Oke Norma, baiknya bagaimana? Hah? Baik itu bagaimana? Yang sesuai? Jadi OSIS kan itu juga butuh tanggung jawab yang besar. Jadi ya kita juga apa ya? Kita bertanggung jawab sama keputusan yang kita pilih. Oke, terima kasih hasilnya jawabannya. Ya tepat. Ya jadi bagaimana? Salah satunya adalah dengan penilaian tanggung jawab. Ya udah lakuin. Ya udah. Kita harus berani melakukannya tanpa ada paksaan. Mana ketua kelasnya siapa? Ketua kelas, oke Luna. Suka dipaksa-paksa nggak teman-teman yang dipaksa tanpa ada kesadaran ya? Nah ini berarti di kelas kalian menjalankan tata tertibnya masih dipaksa, kesadarannya masih kurang. Nah itu yang kalian perhatikan kan? Oke, terima kasih jawabannya itu. Hah? Oh ya belum ini ya. Oke silakan. Bagaimana keadaan orang masyarakat saat ini? Ya, apakah terjadi pelanggaran atau tidak? Silakan. Banyak bervariatif ya. Oke, Bapak minta tampil yang baik. Karena masih ada masyarakat yang menaati norma-norma yang ada ya. Karena masih ada Masyarakat yang menaati norma-norma yang ada. menaati norma yang ada. Contohnya bagaimana? Kayak memakai helm. Ada lagi? Nggak ada. Nggak ada. Oke, terima kasih Prabu. Terima kasih tepuk tangan untuk Prabu. Prabu. Oke, sekarang Bapak ingin siswa Bapak ya dari penjelasan tadi Bapak minta kalian untuk coba membuat suatu pemahaman tentang norma dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk sebuah poster ya. Sebuah poster kalian nanti apa saja yang ada dalam masyarakat ya. Gimana cara membuatnya? Bapak minta coba perwakilan kelompoknya. Ini mau udah kelompoknya mau kelompok kumpul lagi gimana? Ini siapa? Oke. Silakan. Ya silakan. Buat sudah Pak belum? Yuk silakan dibuat. Oke, perintahnya tadi kalian membuat poster ya. Dulu apa yang akan kalian buat, isi posternya apa saja. Di situ perintah Bapak kalian harus poster yang mengajak menjalankan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sehari-hari ya, sekreatif mungkin. Isinya adalah tentang tulisan ya, tulisannya harus rapi, singkat, jelas dan bermakna. Kemudian ada gambarnya itu harus sesuai dengan tema atau rapi, bersih dan menarik. Kemudian konsep harus sesuai dengan konsep yang dipersiapkan oleh kalian. Kalian sekarang 4 orang ini diskusikan dulu tentang apa normanya. Ya, Bapak kasih waktu membuatnya 40 menit. Ya, membuatnya 40 menit. Bapak minta waktu 40 menit untuk bisa menyelesaikan poster yang disiapkan oleh kalian. Konsepnya dulu buat. Oke, sebelum memulai, silakan diskusikan dulu ya. Yuk, silakan diskusikan dulu. Bapak minta lihat
ya, silakan. Yuk. Kalau ada yang belum paham, boleh tanyakan langsung ya. Jadi harus dipresentasikan, jadi jangan asal berbangga saja. Harus menceritakan. Yuk, silakan dibuat oleh kalian. Oke, Bapak minta nama-nama kelompok dulu ya. Iya, please, aja. Oh, ini udah ada sih. Ini pernah pakai? Oke, mau pakai laptop atau pakai handphone? Pakai laptop aja. Oh ya, Bapak lupa ukurannya ya. Ukurannya potret ya. Oh, Bapak. Potret ya. Potret ya. Boleh A4 atau A berapa, penting ukurannya potret. Jadi kalian ada yang nantinya. Siapa nanti yang menjelaskan nih, Bun? Kedua ya. Nanti yang menjelaskan siapa? Konsepnya apa konsepnya nih? Ya, dibuat dulu nantinya nih. Bisa menjelaskan siapa yang menjelaskan? Siapa yang menjelaskan? Atau kamu apa begini apa? Bagiannya apa? Belajar pendidikan Pancasila. Oke guys, waktunya sudah habis. Bapak minta kalian bagikan di depan. Dan sini Bapak minta silakan dari masing-masing kelompok untuk menyimpulkan. Silakan untuk kelompok 1, apa yang kalian pelajari pada hari ini, silakan. Yang tentang posternya atau semuanya? Ya, semuanya. Silakan. Jadi kita belajar tentang norma-norma yang ada di kehidupan. Jadi ada 3 ada 3 kan. Ada yang dari sumber, bentuknya sama tingkatan kayak hukumannya ya. Terus tadi kita belajar juga tentang norma. Poster yang buat kan? Oke, terima kasih kelompok 1 yang sudah menyampaikan. Oke. Kemudian kelompok 2 silakan apa yang dipelajari pada hari ini kalian. Silakan yang mau bicara siapa? Mas? Silakan. Ya, udah ya. Silakan apa ya? Kita pelajari terus ini poster. Poster tentang. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Bapak minta jelaskan apa yang kalian pelajari pada hari ini. Tentang apa? Tentang apa? Norma kesusilaan, kesopanan, hukum, norma kebiasaan. Oke, terus posternya apa yang kamu buat? Norma keagamaan. Norma keagamaan. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 4 silakan Lisa. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Belajar tentang arti norma sama jenis-jenis. Terus posternya apa yang kalian buat? Tentang agama juga. Tentang agama. Norma agama. Kan poster kalian ya. Jadi kalian minggu depan untuk mempresentasikan posternya ya, sambil isi ya. Dan pada kesempatan ini karena waktu sudah selesai, Bapak minta semuanya mengisi terlebih dahulu refleksi ya, silakan. Nanti kita lanjutkan di minggu depan ya. Baik. Kalau sudah selesai semuanya silakan kita tutup dengan membacakan kafaratul majlis ya. Ya, kita bareng-bareng membacakan kafaratul majlis. Oke, terima kasih. Pak Yuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1
anak-anak mohon perhatiannya. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan memulai pembelajaran ya, kita tentang pertemuan kedua, yaitu pada pertemuan hari ini kita akan mendengarkan presentasi kelompok ya. Bapak meminta masing-masing kelompok mempresentasikannya di depan ya. Silakan filenya ditampilkan ke slide ya, boleh kirim ke Bapak, ke nomor Bapak ya, dan boleh bawa laptop sendiri yang untuk ditampilkan dan nanti dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Yuk silakan kelompoknya yang sudah siap, Bapak minta untuk tampil ke depan, silakan. Baik, presentasi pertama mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil pembuatan posternya dan menyampaikan penjelasannya kepada teman-temannya, silakan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan norma hukum. Pengerjaan norma hukum merupakan kesepakatan yang dibuat oleh seluruh unsur masyarakat atau yang mewakili masyarakat di wilayah-wilayah tertentu. Kesimpulannya, norma hukum adalah peraturan yang harus dihormati di suatu negara agar dapat hidup dalam kesetaraan. Adapun fungsi dan ciri norma hukum yang pertama bersifat aturan tentang dasar kehidupan diri sendiri tetapi sanksi dari berbagai tempat. Yang kedua ada proses pembuatan yang ketiga dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Yang keempat mengikuti hierarki pemilu. Yang terakhir adalah membuat dan Yang ketiga ada sumber norma hukum. Yang pertama sumber hukum material. Jenis ini artinya bahan dan materi atau isi hukum diambil. Kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal ini bisa digunakan secara langsung dan melihat cara terjadi serta bentuknya. Keempat, ada contoh norma hukum. Contoh norma hukum yang pertama itu yang sesuai dengan aturan yang ada atau sesuai dengan norma hukum. Pertama, ada setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak. Kedua, seseorang yang melakukan tindak kejahatan atau tindak kriminal akan diberi sanksi yang sudah berlaku. Yang ketiga, setiap orang menaati rambu lalu lintas. Adapun perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum, yaitu mengambil milik orang lain, tidak mematuhi rambu lalu lintas, membuat keributan di tempat umum, merusak fasilitas umum, dan yang terakhir mencemarkan nama baik orang lain. Ada juga sistem norma hukum di Indonesia. Yang pertama, ketentuan yang memuat norma dasar. Kedua, ketentuan legislatif yang menyebarkan tentang norma dasar. Yang ketiga, ketentuan yang dibuat oleh pemerintah sebagai aturan pelaksanaan. Yang keempat, ketentuan organik untuk memproporsionalkan dengan rinci peraturan pemerintah. Yang poster dari kelompok norma hukum kelompok pertama, mohon maaf jika masih ada kesalahan dari perkataannya atau posternya. Kita lakukan selama di depan. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1 sudah menjelaskan. Ini kalimat ajakannya ada nggak ini? Ini ajakan, Apa? Ayo kita menaati norma hukum. Jadi lebih banyak penjelasan ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain kepada kelompok 1, silakan. Ada? Silakan. Silakan kelompok berapa? Mau nanya? Oke, kira kelompok 1 tanya kelompok yang lain, silakan agar bisa. Kelompok mana aja? Boleh. Perilaku norma hukum apa yang sesuai yang kalian lakukan? Ke siapa? Kamu nunjuk ke siapa? Siapa yang ditanya oleh kamu siapa? Hah? Oke, Nisa, kalau dari kelompok 2 ya. Kelompok berarti 4 ya. Kelompok 4. Pertanyaannya, contoh norma hukum yang sesuai yang kamu lakukan.
Juga bermoral. Sekolah. Jangan ke bapak, kamu jelasin ke sana. Adalah hukum seperti sekolah, pokoknya ya kita menurut aturan ya. Masih. Bener nggak jawabannya? Hah? Oke, yang lain? Ini yang lain nggak ada yang nanya? Norma hukum ini penting untuk kalian pahami karena kita ada di negara hukum. Silakan. Oke, sebutin namanya dulu. Kenapa? Kenapa kita harus mengakui norma hukum? Karena norma hukum itu aturan yang ada kan, yang aturan itu harus ada di setiap daerah. Kalau enggak, itu bakal bisa buat kericuhan. Harus menaati juga, ya terlaksana sesuai dengan Oke, cukup. Oke, ada lagi nggak? Cukup? Atau kamu mau nanya ke siapa? Hah? Gak ada nanya? Ayo, ada lagi yang tanyakan? Tidak ada. Baik, kita kasih aplaus untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Oke, silakan ditutup. Oke, sekian dari kelompok 1. Mohon maaf kalau misalnya masih ada salah. Makasih juga yang udah mau nanya dan udah mau jawab. Makasih juga yang udah mau ngedengerin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan poster kami yang mengangkat tema tentang norma kesusilaan. Jadi, apa itu norma moral atau kesusilaan? Norma moral adalah norma yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. Norma moral sama dengan norma kesusilaan. Norma moral adalah untuk melanjutkan keharmonisan hubungan antar manusia dan memotivasi manusia untuk selalu bersikap baik dan bijak dengan dasar kesadaran diri yang berlandaskan moralitas bermutu. Norma moral sama dengan norma kesusilaan. Norma kesusilaan disebut juga norma moral karena bersumber dari kesusilaan yang juga moral manusia. Perilaku yang dapat menerapkan norma moral yaitu santun terhadap orang tua, jujur dalam perkataan dan perilaku, menghormati sesama manusia, membantu orang lain yang membutuhkan, dan yang terakhir berbicara dengan nada rendah dengan orang yang lebih tua. Itulah isi tentang poster kami. Norma moral atau kesusilaan. tentang moral. Coba dipahami oleh kalian maksud dari penjelasan tadi. Ajakannya ada nggak ajakannya nih? Apa? Arahkan santun terhadap orang tua. Judul dalam. Oke, terus? Menghormati sesama manusia, membantu orang lain yang membutuhkan, berbicara dengan nada rendah dengan orang yang lebih tua. Oke, ini sudah jelas ini. Ya, silakan. Mau bertanya atau ditanya oleh kelompok 1, silakan. Kelompok 1 silakan tanya ke kelompok yang lain. Apa yang sudah kamu pahami, silakan tanyakan ke teman-temannya. Jadi jadi nanya nggak? Ya gitu Pak. Oh, kamu nanya mau nambahin? Tadi kan bener ya contohnya ya. Iya. Asusila tuh apa? Terus aku nanya cara mengatasi itu gimana sih? Cara mengatasi. Ada nggak kira-kira? Cara mengatasi permasalahan asus. Hah? Apa? Karena ini penting ya sebagai kalian, sebagai generasi bangsa yang kategori sudah masuk masa puber, kalian harus memahami tentang asusila, perbuatan asusila ini baik atau tidak bagi diri kalian. Ya, kategorinya
orang yang bermoral berarti dia tidak akan melakukan hal-hal yang asusila sifatnya. Ya. Oke, cukup ya. Silakan ditutup. Mungkin untuk kelompok 2 kita kasih aplaus dulu. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1, kelompok 2 ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyaksikan konser kita tentang norma kesopanan. Apa yang dimaksud dengan norma kesopanan? Norma kesopanan adalah perangkat aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Mereka menentukan bagaimana kita seharusnya perilaku berbicara dan merespon dalam berbagai situasi. Tujuan dari norma kesopanan bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan sopan di masyarakat, serta membantu individu untuk hidup bersama dengan baik dengan orang lain. Norma kesopanan penting untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan di masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh norma kesopanan. Menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menggunakan kata-kata kasar atau tidak pantas. Menghormati orang lain dan tidak mengganggu kegiatan mereka, dan menjaga jarak sosial dan tidak memasuki ruang pribadi orang lain tanpa izin. Maka dari itu, ayo kita menerapkan sikap sopan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya sopan kepada yang lebih tua. Oke. Kita kasih aplaus untuk kelompok 5 yang sudah menjelaskan. Baik, untuk kelompok 5 silakan berikan pertanyaan. Silakan Suraya untuk berikan pertanyaan. Kita harus menaati norma kesopanan ya kan. Kalau misalnya kita enggak, itu sanksinya apa? Dari sanksi gimana aja bisa? Mungkin sanksinya dicap itu gak beradab, gak punya sopan gitu. Ya. Sanksinya apa? Jadi orang yang tidak baik, tidak sopan ya oleh masyarakat. Apa ya? Kenapa kita penting untuk mengikuti norma kesopanan dalam berinteraksi dengan orang lain? Karena itu cara beradab pada orang lain. Singkat-singkat banget nih jawabnya. Nih, gak punya adat ya? Gunakan adab. Ada yang mau tanyakan lagi silakan. Ini aku. Oh, udah jangan dari kamu. Enggak boleh dua, Pak. Silakan kembali kepada kelompok 5. Diizinkan tidak? Silakan. Halo, perhatikan dulu. Apa? Ulang. Mengapa norma kesopanan tidak berlaku secara umum? Mulki jawab dong. Oh, sabar. Dulu. Dari lagi ya. Ayo, Ilhan, silakan untuk jawab. Siapa? Rahma? Etika, siapa yang jawab? Silakan. Ayo, Etika, silakan. Ayo, siapa? Norma kesopanan tidak berlaku secara umum karena konsep kesopanan dapat bervariasi di antara budaya, agama, dan lingkungan sosial yang berbeda. Satu lagi kehidupan sehari-hari. Contohnya berbeda kayak gimana? Mulki abis ini gampang banget. Gak bisa jawab.
Google. Satu lagi. Ayo silakan. Ini yang lain mana gantian nih? Kelompok lain ada pertanyaannya nih. Ini nggak ada. Hah? Jangan ke bapak kan kamu nanya ke sana. Ini gampang banget. Jangan buat. Masyarakat itu sendiri karena itu jadi kebiasaan yang timbul di masyarakat. Jadi itu ya. Ayo coba gantian pertanyaannya. Ke sana. Ayo silakan. Coba Ilham silakan. Ayo Ilham buktikan. Ayo Ilham silakan. Mulai dari kapan norma kesopanan tuh diterapin? Mulai dari umur berapa? Ayo Ham, kamu jawab ya. Ayo Ham. Apa lah? Dari umur berapa? Cukup ya. Nah ini Bapak minta dari jawaban-jawaban dari kelompok 5 sudah bagus ya. Bapak berharap kalian adalah termasuk generasi yang sopan. Karena sopan ini adalah bisa dikatakan sopan bisa terlihat dari interaksinya. Ya. Hubungan sosial ini harus ada interaksi kesopanan. Di setiap wilayah itu pasti beda kategori sopannya. Ya, terima kasih untuk mendengarkan dan semua pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 5 ya. Oke, silakan. Silakan. Adalah salah satu aturan yang diatur oleh masyarakat untuk hidup berdampingan sesuai aturan dan larangan yang diyakini bersumber dari Tuhan. Norma agama memiliki tujuan untuk menyempurnakan tingkah laku dan juga kehidupan pada manusia sehingga menjadikan manusia itu menjadi lebih baik serta menjauhi tingkah laku yang buruk. Contoh norma agama di sekolah yaitu menjalankan syariat atau perintah agama seperti sholat dan beribadah lainnya sesuai kepercayaan masing-masing di sekolah. Menjauhi atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama di sekolah seperti tidak mencuri dan lain-lain. Dan mempelajari dasar ilmu agama di sekolah. Adapun 5 norma agama yaitu rajin melakukan ibadah dan membaca kitab suci sesuai dengan keyakinan yang dia. Oke Bang, akan terjadi kekacauan, keributan atau kerusuhan. Enggak. Jika sudah, tahu nggak? Ya, kalau udah silakan tutup aja. Masih ada kelompok yang lain. Waalaikumsalam. Dari kelompok 6. Yang dianggap sopan dan pantas dalam berbagai situasi sosial. Ini melibatkan penghormatan terhadap orang lain. Ini kabar-kabar nih.
salam sapa, menggunakan bahasa yang sopan, lalu menghormati privasi dan tidak mengganggu orang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan, Apa hubungannya? Banyak hubungannya. Tadi kan harus sopan dengan santun ya. Tolong diperhatikan. Karena kan kesopanan itu tuh karena kesopanan itu berpusat pada perilaku yang baik gitu kan. Nah, jadi nyambung aja kelas Mas. Jamu aja. siapa yang didapatkan seseorang jika melanggar norma kesopanan? Biasanya dijadikan bahan gunjingan, Gak ditemenin. gak ditemenin, ya benar. Dari kami, jika ada salah kata, mengasah perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini kita akan mempresentasikan tentang norma agama. Ini pasal yang kita buat. Norma agama adalah kaidah atau aturan hidup yang bersumber dari agama kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan. Norma agama juga berupa aturan hidup yang harus diterima manusia sesuai perintahnya, larangannya, dan ajarannya. Tutup. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4 ya. Baik, selanjutnya kelompok terakhir. Yuk, kelompok terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 20 ingin menyampaikan tentang norma sosial. Pengertian norma sosial adalah kumpulan peraturan sosial yang menjadi pedoman dalam melakukan sesuatu dan berlaku dalam kelompok masyarakat. Fungsi dari norma sosial itu yang pertama mengatur perilaku dalam kehidupan masyarakat, menciptakan ketertiban dan stabilitas sosial, mengontrol perilaku dan mencegah pelanggaran norma. Yang dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas, kita kasih aplaus untuk semuanya. Kita kasih aplaus. Baik, memahami tentang apa yang kita pelajari pada hari ini, Bapak minta kalian mengisi soal ya. Langsung di kertas ini ya. Bapak minta bantuannya. Ya, Bapak minta 10 menit untuk bisa diselesaikan. Ya. Bapak minta bantuannya untuk dibagikan. Bisa tolong dibagikan? Ya, bagikan. Tolong dibantu bagikan Luna ketua kelas. Tolong dibagikan. Ya, satu-satu. Ayo diisi. Bapak yakin kalian tidak mencontek. Gunakan bahasa sendiri. Tadi banyak yang melihatnya dengan handphone. Sekarang gunakan bahasa sendiri. Pertanyaannya sangat mudah. Yang rapi tulisannya biar Bapak bisa membacanya dengan baik. Oke, Bapak kasih kesempatan bagi yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Bagi yang sudah selesai boleh dikumpulkan ya. Oke, terima kasih.
Baik anak-anak, sambil menunggu Bapak berharap materi norma dan hukum ini, Serin duduk dulu, silakan Serin. Bapak berharap semuanya bisa memahami tentang norma ya dan hukum. Dengan norma kita bisa hidup berdampingan dengan sesama manusia di wilayah yang lain, di sekitar kita maupun di belahan dunia yang lain. Baik anak-anak, Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian pada saat ini. Bapak berharap kita menjadi masyarakat yang memahami tentang norma, supaya kehidupan masyarakat itu bisa menjadi tertib dan aman, bisa saling berinteraksi dengan baik. Baik, itu saja mungkin pertemuan kita hari ini. Kita sama-sama menutup pertemuan kita hari ini dengan membacakan kafaratul hamdalah dan kafaratul majlis. Yuk, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Bapak tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.